akuntansi yang mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill di bidang organisasi serta pengembangan diri. Selain didukung oleh fasilitas yang mumpuni, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang telah tersertifikasi secara akademis maupun praktis, yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki. Proses pembelajaran juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui pendekatan metode pembelajaran student-centered learning, discussion, presentation, dan problem solving. Program studi akuntansi selalu berupaya mewujudkan terciptanya akuntan prospektif, yaitu profesional, responsif, personal confident, kreatif, trust, dan inovatif pada setiap mahasiswa lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama saya kuliah 3,5 tahun di Prodi Akuntansi UMY, itu banyak hal yang bisa saya pelajari. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, itu saya gunakan untuk mengatur biaya, mengatur laporan keuangan, dan yang paling penting adalah kita bisa mengetahui posisi bisnis kita. Apa yang saya dapatkan ketika kuliah di Prodi Akuntansi memberikan bekal yang cukup untuk saya menjalankan pekerjaan, juga merintis usaha sampai dengan sukses menuju persaingan global dengan tanpa mengesampingkan faktor dari ridho ilahi. Terima kasih. Berbagai upaya yang dilakukan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui pemberian fasilitas penunjang hingga menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri merupakan proses penciptaan atmosfer akademis yang kondusif, serta peningkatan prestasi bagi akademis program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diawali dengan kesadaran bahwa kecerdasan dan kesejahteraan umat adalah tanggung jawab bersama, sehingga memberikan yang terbaik dalam membentuk generasi penerus bangsa adalah satu tanggung jawab yang patut ditempuh untuk menjadi yang unggul dan islami dalam dunia akuntansi nasional maupun internasional. Program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, unggul dan islami. Yogyakarta. The soul of Java. The cultural richness kept maintained, bearing unpretentious souls, creating young intellectuals who are ready for the world. Here, born Muhammadiyah Association, a progressive Islamic organization, engages in various fields of life. One of them is education. By the idea of Professor Dr. Kahar Muzakir on the 1st of March 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta presents to enrich young intellectuals' competence, actualizing Muslim scholars who are noble, competent, confident, able to develop science and technology, useful for the nation and world developments. Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is a leading accounting department in Indonesia. This department has got A accreditation since 2005, when only a few accounting departments can get this accreditation status. There are many achievements that students have received. Winner in a number of capital market competition, winner in scientific competition, and recently winner of National Enterprise Resource Planning 2018 competition. That 5 students of this department
will represent Indonesia to compete in Singapore. Therefore, this department has produced competitive alumni that they can compete in job market while maintaining Islamic values. I believe by joining Accounting UMY, you have made a very good decision to be a successful person in this world and the hereafter, inshallah. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta was established in 1992. Our mission is to produce Bachelor of Accounting who master in science and technology, have a good characters, integrity, and global insight. To support the graduate competence, we provide extra services such as training and certification, like Islamic banking training, taxation training, internal audit training, external audit training, and most management training. Meanwhile, we also provide certification such as Enterprise Resource Planning from Monsoon SIM and Associate Certified Public Accountant from Indonesian Institute of Public Accountant. To face the business changes in the era of Industry 4.0, the curriculum of Accounting Department focuses on ability to utilize information technology and ability to take strategic decisions. We expect that Accounting Department can keep contribution in producing human resources who are excellent, Islamic, and have a global insight. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has set up a new tagline of Young and Global. In order to speed up this mission, the Department of Accounting proposed to establish International Program of Accounting Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This program is expected to be the driving force for continuous improvement in providing better services and facilities in education system at the Accounting Department. The increasing needs of graduates with good qualification and international recognition drive the Accounting Department to focus on developing main competencies of technology information, international financial reporting standards, public sector, and Islamic accounting. Under the professional management towards the world-class quality with a vision to become a global-oriented accounting department by focusing on strengthening faith and piety to Allah Subhanahu wa Ta'ala, mastering science and technology of accounting, and being the center of excellence which is beneficial for people. With the missions of being actively involved in the nation's development process, enlightenment of people through 3 pillars of higher education, and creating young, noble, and global accountants. Since 2005, Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has been accredited A. The establishment of academic atmosphere and the development of competitive character are improved continuously. As a result, the public trust to the Accounting Department is even higher, which could be seen from the large number of applicants. Learning in the Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is supported with good quality of supporting facilities, such as library, where students can access the relevant and appropriate references, such as e-journal and e-book. Administration room, where students get administrative services, and Wi-Fi area, laboratory for practicum, in Kiai Haji Ahmad Dahlan Mosque. Accounting departments also directly supervises Accounting Students Association, which can serve as a facility for students to develop soft skills in the fields of organization and self-development. Besides supported by qualified facilities, academic atmosphere is also established by the certified lecturers academically and practically, who are actively involved in academic and professional activities nationally or internationally, as an effort to renew the accounting science ode. The learning process also refers to the competency-based curriculum, referring to Indonesian National Qualification Framework through learning method approaches of centered learning, discussion,
presentation, and problem solving. Accounting department also tries to create prospective accountants who are professional, responsive, confident, creative, trusted, and innovative on each graduate student of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Various efforts carried out by Accounting Department, such as providing supporting facilities and establishing cooperation with domestic and foreign agencies, are parts of the process to create a conducive academic atmosphere and increase the achievement of academic community of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Of accounting nationally and internationally. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, excellent and Islamic. Yogyakarta. Jiwa dari Pulau Jawa. Kekayaan budaya yang terus terjaga melahirkan jiwa-jiwa bersahaja. Menciptakan para intelektual muda yang siap mendunia. Di sini terlahir Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam progresif yang bergerak di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pendidikan. Atas gagasan Profesor Dr. Kahar Muzakir pada tanggal 1 Maret 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hadir memperkaya kemampuan para intelektual muda, mewujudkan sarjana muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi umat bangsa dan perkembangan dunia. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMY itu didirikan tahun 1993. Waktu itu didirikan dengan dua latar belakang minimal. Yang pertama adalah kebutuhan pasar, bahwa sektor industri Indonesia waktu itu masih terjadi kekurangan tenaga ahli akuntansi, akuntan. Kemudian yang kedua, secara sumber daya kita cukup memadai. Di bawah pengelolaan yang profesional menuju world class quality dengan mengusung visi menjadi program studi akuntansi yang berorientasi global dengan bertumpu pada penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akuntansi, serta menjadi pusat keunggulan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan misi berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa, pencerahan umat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dan menghasilkan Young and Global Accountant berakhlak mulia. Sejak tahun 2005, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah terakreditasi A. Penciptaan atmosfer akademis dan pembentukan karakter kompetitif terus ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semakin tinggi, terlihat dari banyaknya jumlah peminat yang mendaftar.
Pembelajaran di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didukung dengan fasilitas penunjang yang baik seperti sarana perpustakaan, tempat mahasiswa dapat mengakses referensi yang relevan dan memadai, seperti e-jurnal dan e-book. Ruang tata usaha tempat para mahasiswa mendapatkan pelayanan administrasi perkuliahan, serta Wi-Fi area, lab praktikum, dan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Program studi akuntansi juga menaungi langsung himpunan mahasiswa akuntansi yang mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill di bidang organisasi serta pengembangan diri. Selain didukung oleh fasilitas yang mumpuni, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang telah tersertifikasi secara akademis maupun praktis, yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki. Proses pembelajaran juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui pendekatan metode pembelajaran Student Center Learning, Discussion, Presentation, dan Problem Solving. Program studi akuntansi selalu berupaya mewujudkan terciptanya akuntan prospektif, yaitu profesional, responsif, personal confident, kreatif, trust, dan inovatif pada setiap mahasiswa lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arum Indrasari sebagai Director International Program of Accounting, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati rekan-rekan pembicara, Mas Rehan dan Mas Fajar, selaku pembicara pada siang hari ini, beserta peserta Exploring Fast Track edisi 3 yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan irdatnya kita semua dapat berkumpul walaupun secara daring ini di acara Exploring Fast Track Asia University edisi 3 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat hari ini. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Hadian Prayoga. Dalam kesempatan ini saya akan membantu acara Exploring Fast Track tahun 2021. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan. Tapi alangkah baiknya mungkin nanti sambutan-sambutannya digabung saja dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Arum. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan mungkin rekan-rekan semua ingin lebih tahu bagaimana sih apa sih program dari Exploring Fast Track dan apa sih Asia University itu? Universitas Asia University itu ada di mana, lalu seperti apa? Lalu Exploring
fast track itu seperti apa. Mungkin kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari salah satu mahasiswa yang pernah bergabung, yang pernah menjadi mahasiswa student exchange di Asia University tahun 2020. Mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Mas Rehan. Kepada Mas Rehan mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Hadian atas waktu dan tempatnya. Saya coba untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Terus Desember tanggal 1 itu Apakah udah ada di layar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, karena di waktu yang siang pada kali ini kita masih disempatkan untuk sharing mengenai student exchange. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IPEC, kepada Prodi Akuntansi, dan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam acara sharing session dengan tema yaitu Exploring Fast Track Asia University. Jadi tepat pada 1 tahun yang lalu saya didelegasikan oleh kampus untuk melakukan student exchange di Asia University Taiwan. Jadi kita kurang lebih sekitar 5 bulan, 1 semester di semester 4, yang awalnya itu semulanya kita targetnya yaitu di University Utara Malaysia. Akan tetapi dengan adanya kendala dari pihak kampus yang bersangkutan yaitu dari UUM tersendiri, maka kita dialihkan atau dipindahkan ke Asia University Taiwan sendiri begitu. Oke, mungkin ini sekilas mengenai gedung-gedung ataupun kampus tour yang ada di Asia University. Dan gambar nomor 1 ini yaitu bagian halaman depan dari Asia University atau student hall-nya. Kemudian yang kedua ini adalah kamar dari dormitory yang kami tinggali selama kurang lebih 5 bulan. Terus kemudian yang nomor 3 ini adalah ini itu jadi kayak semacam gedung museum untuk yang memiliki Asia University tersebut. Terus kemudian yang keempat ini adalah ruang-ruang kelas yang ada di Asia University. Terus nomor 5 ini itu adalah Colosseum. Nomor 6 ini adalah gedung bangunan dari dormitory. Dan yang ke-6 ini itu adalah lapangan ketika kita melakukan olahraga begitu. Kemudian ketika kita melakukan student exchange ataupun kuliah di luar negeri, itu pasti kita membutuhkan suatu persiapan sendiri. Sebelumnya aku mau tanya terlebih dahulu kepada kawan-kawan semua di sini, siapa yang memiliki cita-cita ataupun siapa yang memiliki keinginan untuk bisa kuliah di luar negeri? Boleh raise hand terlebih dahulu mungkin. Ya, mungkin ada berapa nih? Mungkin kawan-kawan ada yang memiliki cita-cita gitu kan, memiliki mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri, bisa raise hand mungkin. Nah, oke, mungkin baik ya. Terima kasih. Semoga cita-citanya bisa terwujudkan dan terkabulkan. Jadi saya tarik kesimpulan bahwasannya pasti kawan-kawan yang ada di dalam forum pada siang kali ini memiliki cita-cita ataupun mimpi untuk bisa diwujudkan
ketika nanti misalkan kita kuliah di luar negeri. Karena harapannya kawan-kawan sekalian yang ada di forum ini itu hadir bukan hanya karena forum ini disponsori oleh Kafetaria 1912, akan tetapi harapannya kawan-kawan semua di sini ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana persiapan-persiapan dari student exchange tersebut. Dan persiapan yang paling pertama dan yang paling utama adalah permasalahan mengenai mental. Di sini mental itu sangat penting, karena ketika misalkan teman-teman memiliki suatu cita-cita, memiliki suatu keinginan, itu maka harus di-cover oleh yang namanya mental. Jadi di sini mental kawan-kawan harus dikuatkan terlebih dahulu untuk menggapai suatu cita-cita tersebut. Untuk mensatukan tujuan itu harus mentalnya kita kuat terlebih dahulu untuk mencapai, untuk bisa kawan-kawan sekalian ini bisa mencapai titik-titiknya, pasti mental itu harus kuat terlebih dahulu. Dan support system yang paling utama adalah di keluarga, dan kemudian dosen dan juga teman. Keluarga ini sangat penting karena keluarga lah yang dia menjadi supporting pertama dalam setiap proses dalam kehidupan kita. Dan kemudian dosen juga sangat penting karena di sini dosen ini nanti yang istilahnya mengarahkan kita untuk kira-kira mata kuliah apa sih yang bakal kita ambil, ataukah referensi-referensi dari universitas mana yang sekiranya bisa direkomendasikan oleh kita. Dan kemudian teman, dan pastinya di sini teman itu adalah orang yang mensupport ketika misalkan cerita-cerita kita bisa didengarkan. Terus kemudian yang kedua adalah persiapan dari dokumen. Tentunya di sini dokumen ini juga hal yang penting untuk menopang kita agar bisa melakukan student exchange ini. Nah, itu ada paspor untuk perizinan kita bisa keluar negeri, kemudian visa untuk kita bisa menetap, LOE sebagai bukti bahwasannya kita sudah diterima oleh universitas yang bersangkutan. Kemudian health insurance juga penting karena begini, seperti yang kita tahu bahwasannya kalau misalkan kita sakit gitu kan, misalkan ketika kita di luar negeri, pasti biaya yang dikeluarkan ataupun biaya yang dibayarkan ketika kita ketika kita sakit di luar negeri itu pasti tidaklah murah. Jadi di sini harus ada yang mengcover, yaitu ada health insurance tersebut. Dan kemudian yang nomor 3, living cost. Di sini memang student exchange ini itu 100 di cover oleh kampus, dalam arti kita kuliah gratis, tapi di sini living cost itu tetap menggunakan pribadi. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira berapa sih budget yang sekiranya dihabiskan dalam waktu 1 hari ketika kita melakukan student exchange tersebut. Dan di sini saya menampilkan yaitu kisaran biaya hidup sehari-hari. Di sini biaya hidup sehari-hari pertama kita yaitu pasti pulsa dan internet, karena di sini pulsa dan internet ini adalah suatu kebutuhan yang sekarang kita butuhkan juga gitu kan. Dan di sini kisarannya itu sekitar 500 sampai 1000 NTD di Taiwan dollars. Ini kursnya itu pada saat itu kita menggunakan kurs yaitu 1 NTD itu sebesar 500 rupiah. Jadi kita bisa taksir bahwasannya 500 NTD itu sebesar 230 ataupun sekitar 250 ribu. Jadi begitu mengenai pulsa dan internet, dan ini biasanya per 1 bulan. Dan kemudian makan pastinya ya. Kita kalau nggak makan kan lapar. Kalau udah lapar ya kita nggak bisa mikir. Dan kalau udah nggak bisa mikir ya kita sakit. Sakit ya pasti kita nggak jadi berangkat. Jadi kita harus perlu makan juga di sini kawan-kawan. Dan di sini perkiraan makan biasanya yaitu sekitar 60 sampai 100 NTD. Jadi 60 ini kita sekitar 30.000 kita udah bisa makan untuk kalau nasi dengan sayur dengan ayam itu di warung itu sekitar 30.000. Dan kemudian bus kota. Jadi bus kota di Taiwan ini alhamdulillahnya kita di kota Taichung. Kota Taichung ini jadi bus kotanya itu dalam jarak 10 km itu masih gratis. Jadi di sini kita tidak spend terlalu banyak mengenai transportasi pada bus kota tersebut. Terus kemudian asrama. Jadi kita selama 5 bulan kemarin melakukan student exchange ini kita tinggal di asrama atau dormitory. Dan di sini asrama ini
biayanya sekitar 14.000 NTD atau sekitar 6 juta sampai 7 juta. Akan tetapi kita kemarin kalau tidak salah itu mendapatkan kompensasi, jadi uangnya itu kita kembali sekitar 1 juta, jadi sekitar 6 jutaan. Dan di sini kita diasramakan dengan asrama internasional. Jadi kita campur dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Kita bertemu dengan mahasiswa dari Zambia, Gambia, kemudian dari India juga ada, Australia juga ada, kemudian Mongol juga ada, dan banyak negara lainnya yang mahasiswa lain yang ada di asrama tersebut. Sehingga kita disitulah kita bisa bertemu dengan berbagai mahasiswa dari berbagai negara yang berbeda culture. Dan di sini juga kita biasa juga menggunakan transportasi sepeda karena di setiap sudut kota di kota Taichung sendiri itu biasanya ada semacam sepeda yang dia dikhususkan untuk fasilitas umum yang diberikan kepada siapapun itu yang dengan menggunakan kartu yang nanti kita bisa tempelkan di dalam sepeda tersebut, dan kita bisa menggunakan sepeda kurang lebih dengan mengakses 30 menit pertama. Dan setelahnya itu baru bayar, yaitu sebesar 30 NTD di menit setelahnya. Oke, kemudian lantas bagaimana sih suasana kita selama perkuliahan ataupun selama di sana gitu kan? Kita di sana mengambil mata kuliah empat mata kuliah yaitu satu Taiwanese culture. Jadi di sana kita belajar mengenai culture seperti ini. Kita belajar mengenai cara membuat teh karena di Taiwan ini terkenal dengan tea culture-nya, yaitu budaya bagaimana membuat teh untuk menyajikan tamu, untuk menyajikan minuman ataupun istilahnya open drink kepada tamu-tamu tersebut. Terus kemudian di sini juga kita belajar untuk melukis menggunakan aksara dari Chinese sendiri, dan di sini juga kita belajar mengenai makanan-makanan dan dalam bahasa Chinese-nya begitu. Dan tiga mata kuliahnya lagi yaitu money and banking, financial management, dan kemudian satunya itu English ya. Satunya itu English. Dan ini suasana kita di kelas yaitu jadi profesornya itu menerangkan di depan seperti biasa lah dan men-share screen dan kita duduk mendengarkan di belakangnya seperti itu. Kemudian pasti kita menemukan sesuatu yang berbeda ketika kita berkunjung ke suatu negara begitu. Jadi ada culture sendiri yang dimiliki oleh suatu negara tersebut, dan di sini ada daily life culture in Taiwan, yaitu ada yang apa sih yang mereka sering biasa lakukan dan tidak boleh dilakukan di Taiwan. Jadi Taiwan ini negara yang memang berbatasan dengan Chinese, dan akan tetapi Taiwan ini mereka masyarakatnya tidak ingin dianggap sebagai Chinese. Jadi mereka ini istilahnya kita memang serupa dengan warga Chinese, dengan warga Cina, dan di sini mereka memiliki culture yang hampir sama juga, yaitu dalam jadi kalau misalkan jam kerja ataupun bagaimana, ya sekiranya mereka membutuhkan prioritas untuk lebih cepat sampai, ya mereka prioritaskan. Maka di sini ketika misalkan di eskalator, ya warga yang ada di eskalator tersebut ada di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri itu jalur yang misalkan buru-buru seperti itulah, dan di situ diterapkan di Taiwan. Kemudian juga budaya antri yang sangat tertib. Ketika di Indonesia misalkan ketika misalkan kereta datang, pasti warga-warga ini buru-buru untuk memasuki kereta. Berbeda halnya dengan di Taiwan. Mereka antri, mereka
bisa memposisikan dirinya bagaimana seharusnya antri dengan tertib dan antri dengan baik agar tidak menumpuk di dalam begitu. Dan ini adalah salah satu foto ketika di Taipei. Ketika di Taipei itu menggunakan HSR. HSR itu adalah kereta cepat antar kota di Taiwan, dan mereka menunggu antrian untuk masuk ke dalam. Dan juga di sini tempat sampah, karena yang bikin aku menarik mengenai kebersihan di Taiwan itu begini. Kebersihan di Taiwan itu aku lihat ini bersih kotanya. Tapi kenapa kok nggak ada tempat sampah gitu? Saya juga heran kenapa kami sulit menemukan tempat sampah ketika kita di Taiwan, khususnya di kota saya di kota Taichung. Kita sulit untuk menemukan titik-titik di mana tempat sampah itu bisa berada gitu. Bahkan kita harus membawa terlebih dahulu sampah-sampah yang kita misalkan beli, atau misalkan kita beli makanan, kita pasti itu ada sampahnya. Dan itu kita sulit untuk membuang sampah ini di mana gitu. Karena ini kota, kalau misalkan kita mau buang sembarangan pun tidak enak gitu kan, karena emang jangan bawa-bawa budaya jelek kita ke negara orang ya, istilahnya seperti itu. Tapi yaitu kita biasanya kemas terlebih dahulu atau bawa terlebih dahulu, baru nanti ketika misalkan nemu 7-Eleven atau Family Mart dan lain sebagainya baru kita bisa buang. Tapi juga di sana juga masyarakatnya ada yang tidak mau menerima sampah kita gitu. Jadi pernah suatu ketika misalkan kita beli makan gitu kan, kita beli makan, di situ kita mempunyai sampah plastik dan sampah makanan. Kita ingin buang ke tempat sampah orang yang ada di restoran tersebut. Mereka nggak mau menerima, bahkan mereka membalikan sampah itu kepada kita lagi. Karena ini bukan sampahku, kata mereka seperti itu. Jadi emang bersih kotanya dan juga tertib. Itulah hal-hal positif yang harus kita terapkan di Indonesia. Dan kemudian ada juga culture lain, yaitu memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan, orang yang harus diprioritaskan. Dalam arti di sini ketika misalkan kita menggunakan transportasi umum seperti bis ataupun kereta, mereka mempunyai seat atau tempat duduk tersendiri yang dikhususkan untuk orang yang memiliki prioritas tertentu, seperti misalkan orang hamil, anak kecil, ataupun orang tua yang bisa duduk ataupun duduk di priority seat tersebut, dan tidak boleh orang sembarangan yang duduk di situ. Jadi artinya misalkan kita anak muda gitu kan, misalkan kita generasi muda, kita mau duduk di situ, ya kita nggak boleh dong. Artinya kita mau nggak mau, kalau misalkan penuh ya kita harus berdiri. Jadi nggak bisa seenaknya begitu. Ya mungkin itu mengenai culture yang ada di Taiwan. Mungkin bisa selanjutnya dari Mas Fajar Novan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rehan. Oh ya, sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Fajar Novan, mahasiswa akuntansi semester 6. Sedikit intro, mungkin kalau dari Mas Rehan waktu itu dari pendaftaran diarahkan untuk ke UUM, nah saya sendiri langsung diarahkan ke Asia University. Walaupun pada saat wawancara itu ada perdebatan juga 10 menitan dengan pewawancaranya, tapi alhamdulillah Asia University akhirnya jadi pilihan yang terbaik gitu. Oke, singkat saja, langsung kita lanjut lagi ke materi mengenai Taiwanese culture. Nah, di Taiwan itu ada suatu budaya di mana kita akan memberikan hadiah kepada orang-orang tersayang kita gitu. Tapi harus diingat ada beberapa barang yang tidak boleh kita berikan kepada orang tua atau kepada teman atau kepada pacar misalnya. Nah, di bawah ini ada beberapa barang-barang yang lebih baik tidak usah kita berikan gitu. Yang pertama itu seperti ada sepatu, jam atau jam tangan, kemudian bunga, payung, topi hijau, dan masih banyak barang lainnya. Kenapa sih kita nggak boleh memberikan barang-barang ini gitu? Nah, di sini aku akan coba membahas beberapa kenapa. Yang pertama, kita nggak boleh memberikan sepatu kepada pasangan kita, atau misalnya mungkin udah pada punya pacar nih, mau ngasihin kado gitu kan, beliin sepatu. Tapi kalau di Taiwan jangan coba-coba teman-teman. Karena kalau di Taiwan itu sepatunya itu Mandarinnya itu lebih
seperti pelafalan evil gitu. Jadi kalau kamu nanti ngasih sepatu ke pasanganmu, itu kayak kamu mengartikan lebih baik kamu pergi deh gitu. Jadi ibaratnya sepatu itu bukan malah mendekatkan, malah menginginkan dia pergi gitu. Akhirnya break up gitu. Kemudian jam. Kenapa kita nggak boleh memberikan jam ataupun jam tangan gitu? Karena dari pelafalan Mandarinnya, jam itu melambangkan seperti waktu kematian gitu. Tapi sama seperti sepatu tadi, kalau sepatu tadi itu untuk anak muda sekarang mereka lebih fleksibel gitu. Mereka masih menaati budaya mereka, tapi kalau misalnya masih bisa didiskusikan dan pasangannya akan memberikan imbalan berupa, bukan imbalan sih, lebih ke penggantinya uang, itu tidak apa-apa. Dan kalau jam, itu boleh memberikan jam asalkan dengan merek tertentu ataupun dengan harga di atasnya, seperti itulah. Itu dari budaya sana. Kemudian yang terakhir contohnya itu payung. Kenapa kita tidak boleh memberikan payung kepada orang lain? Karena payung itu melambangkan perpisahan, teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nah, budaya keseharian Taiwan lainnya. Kalau di Taiwan sana, di budaya Mandarinnya itu setiap hari makan pasti menggunakan sumpit. Jadi dimanapun teman-teman makan, kalau teman-teman nggak minta sendok dan garpu, ya udah harus terbiasa dengan menggunakan sumpit. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak boleh dilakukan, yaitu menancapkan sumpit di dalam mangkuk nasi. Kenapa? Karena ini melambangkan batu nisan dan seperti mengharapkan kalau yang menjual ini baru. Mohon maaf ya kawan-kawan, mungkin karena faktor jaringan, Mas Fajar. Mas Fajar bisa gabung bersama saya aja nih. Itu udah bisa belum, Mas Fajar? Mas Fajar belum gabung ya? Mas Fajar boleh gabung. Saya lagi bareng dengan Mas Fajar juga, jadi Mas Fajar boleh gabung dengan saya. Teman-teman ya. Oh ya. Yang otip. Oh ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Ada gangguan jaringan sedikit. Harap maklum ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pastikan teman-teman juga kalau mau nugas ataupun lagi bosen gitu pasti makan ya. Nah, di sini ada beberapa makanan dan minuman yang teman-teman harus cobain nih. Yang pertama itu ada chicken cutlet. Kalau teman-teman familiar dengan silin atau yang sejenisnya seperti itu, nah itu tuh originally dari Taiwan, teman-teman. Jadi Gimana mau punya buku? udah. Oke, originally-nya dari Taiwan dan biasanya anak muda itu beli chicken cutlet ini tuh buat temen ngegabut atau lagi nugas di malam hari, di tengah malam gitu. Nah, buat harganya sendiri ini chicken cutlet itu kurang lebih sekitar 50 NT. 50 NT sampai 75 NT. Tapi untuk 50 NT ini udah sekalian dapat minum gitu. Nah, biasanya kalau muda-mudinya Taiwan nih nyebutnya, maaf mungkin kalau pelafalannya salah, karena kalau salah ada bahasa lainnya yang kasar gitu. Ini biasanya disebut cipai. Nah, itu salah satu cipai yang terkenal itu namanya cipai angel. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan buat ke Taiwan, teman-teman harus cobain cipai angel. Terus selanjutnya, ini siapa sih yang nggak tahu gitu kan, bubble tea, boba. Nah, kalau biasanya nama Mandarinnya itu Cencun Aicha.
Nah, Censunaica ini itu originally juga dari Taiwan, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa, aku mau kasih beberapa, hilang. Oke. Oke, di sini ada beberapa toko yang aku rekomendasiin buat teman-teman kalau nanti teman-teman mau belanja Censunaica atau boba. Yang pertama itu yang harus dicobain dan udah ada di Indonesia juga itu ada Sinfutang, kemudian ada Tiger Sugar, terus ada Usulan gitu. Nah, kalau di Taichung sendiri itu teman-teman bisa nemuin Tiger Sugar sama Sinfutang, sama Usulan. Tapi kalau untuk Sinfutang itu kayaknya teman-teman harus ke Taipei dulu, nggak apa-apa lah sekalian main-main gitu kan. Terus selanjutnya ini jajanan-jajanan pasar buat kayak di Yes gitu, kayak night market, itu ada bola-bola ubi. Biasanya itu harganya sekitar 30 NT atau sekitar 14-15 ribu kayak gitu. Terus ada scallion pancake. Ini tuh agak-agak mirip kayak apa ya? Bukan martabak sih, lebih kayak iya, canai bener, di canai. Tapi nanti kayak ada isiannya, ada bisa manis, bisa kayak daging-dagingan kayak ayam gitu. Pokoknya enak sih, apalagi dimakan pas anget-anget. Nah, harganya itu juga sekitar 30-40 NT. Kemudian ini nih, pasti dari tadi pada nanya-nanya, apa nih kok ada es krimnya? Nah, ini salah satu bestsellernya di Taiwan juga, namanya itu mangkoping, es mangga. Jadi biasanya nih kalau musim panas, ini tuh laku keras banget. Jadi anak muda-mudinya Taiwan itu siang-siang pasti toko-toko mangkoping itu pasti rame banget. Nah, ini tuh gede ya, gede dan bisa dimakan sekitar 2-3 orang, jadi bisa sharing gitu. Buat harganya itu kalau teman-teman mau, itu sekitar 100 NT atau 50 ribuan. Kemudian, ini pasti teman-teman udah familiar banget, leci. Di sana itu di Taiwan, di beberapa tempat, pohon leci itu bisa kita petik sendiri. Tapi jangan main asal petik ya teman-teman kalau lihat pohon leci, kalau bisa izin dulu gitu. Tapi kalau di kampus kita sendiri, itu di dekat kolam dan di beberapa lahan itu ada pohon leci. Waktu itu pas 2020 ya. Nah, itu kebetulan pas kita exchange di sana, pohon lecinya lagi berbuah tuh. Dan banyak teman-teman yang ngambil terus bawa ke dorm. Enak sih, mantap emang. Oke. Baiklah, kita akan bahas tentang hal unik apa sih yang ada di Taiwan. Nah, yang pertama tadi nih yang udah disinggung sama Bang Raihan, di Taiwan, di Taichung itu bersih banget. Kalian nggak bakal lihat sampah, tapi kalian juga nggak bakal lihat tempat sampah. Pertanyaannya kemana sampah-sampahnya? Tapi mungkin di beberapa tempat pasti ada tempat sampahnya, tapi secara kalau dipersenkan 80% itu kalian nggak bakal bisa lihat tempat sampah. Oke, hal unik keduanya itu makanan-makanan di situ tuh kelihatannya lezat banget gitu loh, kayak rasanya pasti wah gitu di mulut. Tapi pas teman-teman udah makan, itu bakalan tasteless banget. Bahkan, ini sekedar sharing ya, bahkan teman-teman exchange yang kemarin itu, mereka bakalan bela-belain bawa saus saset, bawa micin saset gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti makan di satu toko atau di take away makanan gitu, mereka bakalan masukin itu buat nambahin rasa. Terus yang ketiga, apa nih kok ada shopping receipt kayak gini? Nah, ini kalau di Taiwan, mereka itu dari pemerintahnya sendiri ada satu program untuk meningkatkan minat belanjanya dari masyarakat ya. Jadi setiap nanti kita selesai belanja, di receipt itu ada bakalan 2 barcode. 2 barcode ini buat apa? Nah, jadi kalau kita udah belanja dan kita dapat receipt-nya itu, kita otomatis ikut kayak undian gitu, dan itu diundinya satu negara Taiwan itu, dan bakalan diundi nanti sekitar tanggal 25 di awal bulan. Jadi hadiahnya itu tuh lumayan sih, bisa buat beli permen sekitar 100 sampai 1000 NTD, itu sekitar 50 sampai 500 ribu. Dan itu nanti bisa ditebus di Sevel atau Family Mart atau di bank-bank tertentu yang ditunjuk dari pemerintah. Kemudian hal unik lainnya itu di etika ketika berada di eskalator. Kalau biasanya di Indonesia kita lihat ataupun di negara barat itu kayak ya kalau mau naik aja gitu loh. Kayak mau nyerobot ya. Oke, kalau mau nyerobot juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di
selama di Taiwan kemarin, apa yang kita lihat itu mereka benar-benar etikanya bagus teman-teman. Jadi kayak ngantri, dan kalaupun naik ke eskalatornya itu mereka bakalan di sebelah kanan, dan itu teratur semua. Jadi kalau misalnya ada yang mau punya kepentingan lain dan pengen cepat gitu, nah itu di sebelah kiri mereka bisa lewat, makanya di sebelah kiri itu dikosongin gitu. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas transportasi. Transportasi pertama itu yang ada di Taiwan, Taichung juga, itu yang paling umum adalah taksi. Dan taksi itu dimanapun juga bakal ada. Tapi kalau teman-teman pengen spend money, jangan coba-coba sekali-sekali naik taksi. Karena taksi di sana mahal, dan buat kita komunikasi dengan orang-orang sana itu gimana ya, bukan terbilang susah, tapi kalau udah dapet driver taksi yang tua gitu juga agak susah kan. Dan untuk biaya taksi itu sendiri termasuk mahal, itu sekitar 300.000 lebih, dan itu juga jaraknya nggak seberapa sih. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti main kemana gitu, lebih baik cari transportasi lain dan jadiin taksi sebagai pilihan terakhir. Kemudian seperti yang dibahas tadi, ada transportasi sepeda, itu U-Bike. Ini bisa teman-teman temuin dimanapun, di setiap sudut kota, dan itu gratis. Kalau di Taichung itu gratis 30 menit pertama, dan 30 menit selanjutnya itu bisa teman-teman bakalan kepotong di Yoyo Card yang seperti ini. Kelihatan nggak? Oke. Yoyo Card yang seperti ada di PPT juga, itu sekitar 30 NT atau 15.000. Nah, kelebihan salah satunya teman-teman itu kuliah di Asia University, nanti di KTM-nya teman-teman itu sendiri bisa dijadiin Yoyo Card gitu loh. Nah, Yoyo Card-nya itu bukan buat ngetap bus doang, bukan buat ngetap sepeda doang. Teman-teman juga bisa pakai nanti ini KTM, kalau teman-teman masukin uangnya bisa buat bayar belanjaan di supermarket, minimarket juga kayak gitu. Bisa dipakai di Sevel, bisa dipakai di Family Mart. Jadi lebih safety gitu daripada teman-teman bawa uang cash. Oke, transportasi selanjutnya itu ada high speed rail. Itu untuk antar kota ataupun antar provinsi nyaman sih sebenarnya, dan itu pun harganya juga bisa berubah-ubah tiap ini gitu, tiap jam. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan ataupun mau pergian ke suatu provinsi yang beda dari Taichung gitu, atau misalnya mau ke Taipei, nanti teman-teman bisa lihat tracker keretanya, dan ataupun bisa tanya langsung ke petugas yang ada di kereta apinya. Kemudian selanjutnya itu ada bus, U-Bus biasanya kalau dipanggil di Taiwan itu. Nah, ini transportasi yang udah paling top sebenarnya di Taichung, karena kalau di Taipei ataupun di daerah lain itu setiap kita naik, setiap kita turun itu pasti ngetep kan. Tapi kalau di Taichung itu kita digratisin 10 km gitu loh. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti mau ngehemat, udah naik 10 kilo nih, turun dulu dong, nanti baru naik lagi gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau, tetap mau lanjut, itu nanti setelah 10 kilo paling dikenain sekitar 2.500 atau 5.000 gitu. Dan itu juga nyaman sih sebenarnya busnya. Oh, ini udah. Oke, selanjutnya. Nggak mungkin dong teman-teman nanti sampai di sana cuma di kampus doang. Kalau di Taichung ataupun di Taiwan, mereka itu lebih suka jalan-jalan ke taman gitu teman-teman. Dan kampus kita itu termasuk juga salah satunya kampus dengan lingkungan yang asri gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngelakuin double degree ataupun exchange ke sana, jangan kaget nih kalau lagi weekend tiba-tiba kok ada yang ada yang piknik gitu. Nah, itu emang udah kebiasaan di sana teman-teman. Jadi mereka lebih suka ke alam-alam gitu. Lebih suka piknik bareng keluarga, ngabisin waktu kayak ngajak kucing ataupun pelihara anak anjing jalan-jalan kayak gitu. Terus tempat-tempat yang memang bisa kita tuju di Taichung itu, yang pertama itu ada Taichung Park. Ini tamannya terkenal banget dan terletak di tengah kota. Tamannya itu bagus banget dan pernah dijadiin salah satu tempat
syuting film ya kalau nggak salah. Terus juga ada banyak lukisan-lukisan mengenai Taichung Park ini. Kemudian yang kedua itu ada National Taichung Theater. Ini salah satu teater yang terbesar juga yang ada di Taiwan. Letaknya di kota Taichung, dan ini tempatnya bagus teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke dalam, selain ada teaternya, ada kayak shop-shop gitu juga, ataupun tinen-tinen yang menjual berbagai macam barang-barang gitu. Di depannya itu nanti teman-teman bakal bisa lihat ada air mancur, terus pemandangan kota-kota dengan gedung-gedung tinggi, layaknya kota urban life gitu lah pokoknya. Terus yang ini di tengah, nah ini tadi salah satu taman-taman yang banyak dikunjungi oleh muda-mudi ataupun pelancong yang datang ke Taichung, itu ada Maple Garden. Kalau teman-teman datangnya ke musim semi atau sebelum musim dingin itu, teman-teman bakalan dapetin warna daun maple-nya yang oranye kayak gini gitu. Terus selanjutnya itu ada Dali Art Museum. Dali Art ini tempatnya keren sih, dan juga nggak terlalu jauh dari Asia University. Kapan-kapan kalau teman-teman ada kesempatan, maksudnya jangan lewatin kesempatan buat main ke Dali Art gitu. Selain tempat-tempat yang 4 ini, teman-teman juga bisa jalan-jalan ke Yese. Yese itu night market. Jadi anak muda-mudinya Taiwan itu kalau lagi Sabtu malam atau Jumat malam gitu, mereka biasanya keluar, jarang sih yang kalau ke mall, mereka lebih suka rame-rame jalan ke pasar malam gitu. Salah satu pasar malam yang terbesar di Taiwan dan ada di Taichung itu namanya Fengjia. Selain Fengjia itu, kalau mungkin teman-teman mau lebih dekat, itu nanti ada namanya Ichong. Kalau teman-teman ada di sana, nanti bisa coba tanya-tanya ke teman-teman exchange ataupun teman-teman Indonesia yang ada di sana. Mereka nggak bakal sungkan buat ngasih tahu ataupun nolongin kita. Oke, next. Oke, berikut teman-teman bisa simak video-video selama kegiatan exchange aku sama Bang Rehan di sana. Oke, mungkin dari video terakhir tadi, itu juga akhir dari PPT-nya kita. Mungkin sekian presentasi dari aku sama Bang Rehan, sedikit detail mengenai Asia University, sedikit detail mengenai Taichung, dan budaya-budaya Taiwan. Oke, selanjutnya aku kasihin lagi ke Bang Hadian. Ya, terima kasih Bang Rehan sama Bang Fajar atas sharing sessionnya. Sharing-sharing mengenai budaya di Taiwan itu seperti apa sih? Lalu SCIU itu kampusnya kayak gimana sih? Jadi sharing-sharing informasi, pengalaman-pengalaman mereka selama kurang lebih 1 semester di sana. Nah, kemudian hadirin yang saya banggakan, rekan-rekan dari yang mengikuti acara sosialisasi fast track program. Selanjutnya itu kita biar lebih tahu lebih dalam nih, lebih detail mengenai, tadi kan udah sharing nih, gimana sih budaya, culture-nya di Taiwan tuh kayak gimana, terus kebiasaannya tuh kayak gimana, SCIU itu seperti apa. Nah sekarang kita lebih ke apa sih fast track program ini, program apa sih? Nah ini akan dijelaskan lebih detail sama salah satu dosen yang memang dosen dari IPEC, salah satu director, ketua program studi, ketua program dari International Program of Accounting,
FEB UMY. Kepada Ibu Arum, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Hadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi ya kepada anak-anak yang sudah mewujudkan acara ini bisa terjadi, sama Hadian juga, kemudian Raihan dan Fajar yang sudah menyampaikan keadaan di pada saat kalian kuliah di Asia University. Nah ini adik-adik yang lain yang dari kelas reguler ya, selain kalian mungkin hadir pada saat siang hari ini itu supaya tadi seperti yang disampaikan oleh Raihan karena dapat voucher 19-12, tetapi juga mungkin ada juga dari salah satu atau salah dua dari kalian akan tertarik dengan program yang akuntansi akan tawarkan kepada kalian. Nah, program yang kami tawarkan ini kami namai dengan Fast Track Program. Nah, Fast Track Program ini adalah kerjasama antara akuntansi UMY dengan Asia Department of Information System di Asia University. Nah, memang sengaja karena Fast Track Program ini tidak hanya untuk mahasiswa IPEC ya. Jadi kalau kalian yang di kelas reguler itu berminat, itu silahkan aja nanti untuk mendaftar apa yang kami namakan dengan Fast Track Program. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan seberapa menariknya atau kuliah di Asia University gitu. Sebenarnya memang kalau kuliah pengalaman yang kalian dapatkan pada saat kalian kuliah di luar negeri itu jelas mesti menarik dimanapun itu. Ya, nah kebetulan di Taiwan ini mungkin dari beberapa kalian tidak begitu banyak tahu ya. Jadi kenapa kok Taiwan ya gitu. Memang tadi sedikit disampaikan oleh Raihan ya tentang keadaan negara Taiwan. Memang Taiwan itu adalah dulu kayak seperti sempalan dari RRC gitu. Jadi memang negaranya negara yang tidak diakui oleh PBB. Tetapi akhir-akhir ini mereka mencoba untuk membuka diri supaya banyak orang datang ke Taiwan ya. Nah, ini salah satunya adalah mereka menarik tentang pendidikannya. Sebenarnya keadaan negara Taiwan itu tidak kalah majunya dengan kalau Ibu bandingin mungkin dengan Australia, kemudian dengan Singapura, dengan negara di Eropa, ini semua mirip ya, atau mungkin juga di Jepang. Tadi sedikit disampaikan di Taiwan ada kereta cepat, tapi memang yang terkenal tuh kalau kalian Jepang tuh kayaknya ada Shinkansen ya, jadi kereta yang jalannya itu sekitar 300 km per jam. Jadi kalau dari Jogja Jakarta tuh hanya ditempuh dengan 1 jam aja. Jadi persis seperti kalau naik pesawat, tiketnya atau harganya tuh sama ya. Jadi ini sedikit perkenalan tentang di negara Taiwan. Nah ini Asia University ini itu Asia University yang besar di Taiwan juga ya. Jadi bukan university yang kecil-kecilan di mana kita akan mengajak kerjasama gitu. Kalau kalian pernah dengar bahwa Asia University itu adalah terakreditasi AACSB. AACSB itu kalau di Indonesia itu yang sudah terakreditasi itu hanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Kemudian itu sudah beberapa tahun yang lalu ya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu sudah terakreditasi UGM. Kemudian yang kedua baru saja itu adalah BINUS. Jadi kalian bisa membayangkan setara apa Asia University ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Oke, next. Nah, kalau kalian tidak kenal dengan letak Taiwan itu di mana, jadi sebenarnya Taiwan itu ada di dekat mainland. Kalau orang-orang bilang RRC itu adalah mainland, nah ini adalah seberang hanya dipisahkan oleh laut ya. Nah, besaran dari pulau Taiwan itu pulau Taiwan itu luasannya adalah sama dengan kalau di Jawa itu adalah hanya seluas
Jawa Barat saja. Jadi sebenarnya kecil ya, tapi itu adalah sebuah negara. Nah, kebetulan Asia University itu tidak terletak di ibu kota Taiwannya. Jadi seperti kalau di Indonesia itu tidak terletak di Jakartanya. Jadi kalau kalian penerbangan atau transportasi yang dari Jakarta itu mendaratnya adalah di Taipei. Kemudian setelah di Taipei kalian bisa naik kereta sampai ke Asia University ini di Taichung namanya ya. Jadi Taichung itu kalau tidak salah artinya dalam bahasa Taiwan itu tengah ya. Kemudian kalau yang selatan itu dinamakan Tainan gitu selatan. Jadi kalau Pulau Taiwan ini membujur dari utara ke selatan ya. Jadi kalau kalian insya Allah nanti ada yang tertarik dengan fast track program ini kemudian mendaftar, selama kalian di sana tuh kalian bisa menikmati bukan piknik ya, kalau piknik itu istilahnya kalau di seperti tadi di lapangan rumput terus makan bersama di situ, tapi di sepanjang sisi kiri dan sisi kanan itu adalah banyak tempat-tempat wisata yang menarik. Oke, jadi gambarannya kalau Asia University itu ada di Taichung ya, di tengah itu, di tengah-tengah dari Pulau Taiwan. Oke, next. Oke, jadi apa itu yang dinamakan dengan fast track program? Kalian di sini itu kalau kalian kuliahnya bukan cepat ya, jadi paling tidak kalian tidak selalu lulus di setiap semester, itu kan 3,5 tahun akan selesai, atau mungkin 7 semester akan selesai. Nah, program yang ditawarkan itu 3 tahun atau sampai semester ke-6 kalian berada di atau kuliah di UMY, kemudian nanti pada saat semester 7 kalian pindah ke kuliah di Asia University setahun. Nah, kalau kalian lihat di kurikulum kalian di semester 7 itu ada beberapa mata kuliah yang harus kalian ambil. Skripsi, KKN, dan magang. Nah, ini bisa disiasati kalau skripsi itu bisa bimbingan online, ya nggak masalah. Seperti kita sekarang juga bimbingannya secara online. Kemudian KKN itu di Taiwan itu banyak sekali tenaga kerja Indonesia, ya sama seperti kalau kalian mendengar cerita di Singapura itu juga banyak tenaga kerja Indonesia, dan di Taiwan itu sama keadaannya sama persis. Jadi banyak sekali tenaga kerja di Indonesia di sana. Nah, kemarin Ibu sudah berdiskusi dengan rektor bisa melakukan KKN di sana karena kan ada tenaga kerja Indonesia, jadi kita bisa membuat program apa yang ada kaitannya dengan tenaga kerja Indonesia, jadi pengabdian masyarakat. Jadi pada saat kalian selesai semester 6 di UMY, kalian kemudian semester 7 dan 8 itu berarti 1 tahun pertama di Asia University, kalian juga mengambil mata kuliah di Asia University selama 1 tahun. Nah, kalau kalian selesai di 4 tahun itu, skripsi selesai, ujian selesai, KKN selesai, itu berarti kalian sudah selesai di UMY, kalian mendapat gelar sarjana akuntansi. Nah, kemudian yang 1 tahun yang mengambil di Asia University itu kalian menyelesaikan Bachelor of Accounting ya. Jadi bachelor itu sama dengan sarjana kalau di Indonesia. Jadi selama 4 tahun kalian akan mendapatkan gelar sarjana akuntansi plus BA. Jadi di belakang nama kalian itu nanti SAK dan BA. Gitu. Terus Asia University juga mempermudah kalian kalau setelah tahun keempat itu kalian ingin meneruskan sekolah postgraduate yang namanya atau kelas S2 kalau di Indonesia itu ada program MBA ya, Master Business of Administration. Nah, ini bisa kalian hanya ambil selama 1 tahun aja ya. Jadi ini sebenarnya singkat banget. Nah, 1 tahun itu kalian akan mendapat gelar MBA. Ya, jadi 5 tahun sekolah itu kalian nanti di belakang nama kalian akan ada gelar SAK, BA dan MBA. Ya, itu yang
kan skema 3 tahun plus 1 tahun dan plus 1 tahun. Tetapi kalian juga bisa hanya 3 plus 1 saja. Oke, next. Ini ya gambar tadi ya. Jadi sampai semester ke-6 kalian di UMY, kemudian di Asia University itu ada 43 kredit untuk kuliah yang Bachelor of Accounting, kemudian ada 33 kredit untuk menyelesaikan MBA. Oke, next. Oke, jadi ini adalah gambaran dari semester yang ada di UMY semester 1 ya, sudah lewati semester 2. Kalau ini lanjut 3, 4, oke, 5, oke, 6. Nah, ini 6 dan yang ke-7 itu sebenarnya proposal itu bisa diselesaikan semester 6 ini ya. Kemudian di semester 7 itu kalian sedang melaksanakan skripsi. Oke. Ini adalah kredit mata kuliah yang akan kalian ambil atau kalian pilih pada saat kalian akan mengambil Bachelor of Accounting ya. Jadi banyak pilihannya tergantung konsentrasi apa yang kalian inginkan. Dan ini semua adalah disampaikan dalam bahasa Inggris. Oke, next. Ini ya, jadi program Information and List of Credit. Jadi itu skemanya tadi seperti yang Ibu sampaikan, kurikulumnya juga sudah ada. Oke, next. Oke, jadi kalau kalian semester 6 itu segera kalian bisa mendaftar di websitenya ada. Nah, ini setiap tahun berarti tawarnya kita mengistilahkan semester berarti nanti ini belum nanti ada di fall semester ya. Di fall semester itu selalu nanti setiap tahun akan ada pendaftarannya tuh di tanggal yang sama. Jadi kalau kalian akan berangkat semester depan itu berarti adalah sekarang kalian melakukan pendaftaran dari Januari sampai Maret. Tetapi kalau yang kalian di semester 4 sekarang berarti daftar juga setahun lagi di tanggal yang sama ya. Kalau sekarang kalian di semester 2 berarti 2 tahun lagi di tanggal jadi kita Januari dan Maret. Ya, jadi kita akan sama. Silakan yang kalian ingat. Oke, next. Oke, ini adalah aplikasi prosedur ya. Jadi silakan catat kalau kalian ada yang berminat pengen mendaftar. Kalau misalnya ini alamat emailnya, alamat webnya belum jelas, dan bisa minta atau kalau kalian iseng bisa buka aja Asia University. Kemudian kalau kalian di situ bahasa Chinese. Nah, ini kalian bisa pilihannya English gitu karena Asia University adalah departemen ajak kerja itu adalah College of Management, itu adalah sudah terakreditasi AACSB tadi ya. Kalau AACSB itu adalah akreditasi internasional. Jadi jelas mereka akan mempunyai web yang berbahasa Inggris. Jadi kalian jangan merasa akan susah mencari informasi, tapi sebenarnya pilih aja webnya itu bahasa Inggris. Kan banyak masih. Oke, lanjut. Ini ya yang disampaikan ya. Istilahnya itu fall semester 2021. Jadi nanti Januari sampai Maret ini sebentar lagi, ini tanggal berapa masih bisa ya yang untuk semester 6. Oke, kalau misalnya di angkat yang di semester 6 kalian akan mendaftar, kalau ada kesulitan itu tolong hubungin Ibu ya. Jadi nanti akan berusaha tim IPEK akan membantu bagaimana kalian mendaftar.
untuk fast track ini. Oke, web itu ya bisa di copy paste-kan ke mungkin bisa di copy paste-kan tips ya apa linknya supaya bisa anak-anak bisa copy paste sendiri nanti ya admin dari IPEC. Oke, what to submit ini ada, jadi ini tuh informasi yang kami dapatkan juga dari websitenya ya. Jadi kalau kalian atau kalian memang kalau tertarik bisa minta nanti bagian apa yang harus dipersiapkan ke kami. Jadi nanti kami kirimkan apa aja yang perlu disampaikan. Nah sebenarnya di situ salah satunya tuh kalian harus punya uang sebanyak 70 juta untuk jaminan. Nah ini sebenarnya kemanapun kalian akan sekolah, itu mesti kalian akan diminta untuk menampilkan itu punya uang sebesar itu. Ya, nah ini biasanya itu tidak perlu uang kalian ya. Jadi kalau misalnya ada saudara kalian atau siapa yang punya uang tuh bisa pinjam sebentar. Jadi dimasukkan ke rekening kalian. Kemudian nanti kalau udah selesai pihak bank membuat surat keterangan itu uang itu bisa dikembaliin lagi. Jadi semua bisa disiasati. Jadi nanti kalau dari kesekian partisipan yang hadir kali ini ada yang tertarik nanti atau kemudian coba nanti kontak ibu atau tim IPEC. Oke, next. Oke, ini ya memang program ini adalah self funding sama dengan student exchange. Nah, benar. Ibu itu kalau disuruh milih student exchange fast track program, jelas memilih fast track program. Karena tadi Fajar itu pernah mengakumulasikan berapa habis total uangnya pada student exchange. Ibu lupa untuk meminta kalian itu notalin berapa plus dengan senang-senang kalian jalan-jalannya gitu. Karena memang kalau sekolah di luar negeri itu tidak mungkin tidak akan ada sebagian kita anggarannya itu untuk jalan-jalan ya karena sampai di sana kenapa sih nggak lihat-lihat gitu. Nah kalau kemarin saja yang ada dari anak IPEC itu student exchange ke Korea, nah itu juga sekitar 40-an juta. Nah ini student exchange itu memang manfaatnya itu yaitu tadi anak jadi berani untuk hidup sendiri dan di luar negeri, kemudian bahasa Inggrisnya dia akan bertambah, dia terpaksa kalau dengan temannya itu paling juga akan menggunakan Inggris, kemudian pengalaman selama semester di luar negeri itu jelas mempengaruhi di kehidupan hari ya. Apa cuma ya? Ada Ibu mohon maaf, ini ada suara yang masuk dari Mbak Aurelia, jadi kayaknya nggak ke mute deh Ibu. Saya kasih tahu di mute ya. Iya. Sudah saya chat juga Ibu. Sudah saya. Ya udah. Thank you. Oke, takutnya dari Ibu tadi. Oke, jadi ini Rehan sama Fajar kira-kira kalau untuk makan itu sebulannya berapaan ya? Kalau untuk makan ya Bu ya. Karena kan kalau misalkan kita makan tuh satu kali makan itu kurang lebih sekitar 30.000. Dikalikan saja dengan 3 kali, misalkan 3 kali atau 2 kali, itu 90 kalikan 2,7 ya, sekitar 2,7 lah Bu. Itu kalau misalkan dengan satu hari 30.000, 3 kali makan berarti kita 90. Oke, berarti ini kira-kira plus 3 juta untuk makan gitu ya? Ya, betul Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi makasih. Jadi
pengeluaran ini kalau tuition fee itu antara tuition fee bachelor degree sama yang master degree itu sama per semesternya, yaitu sekitar 47.800. Ya, kemudian ada komputer dan internet fee. Sebenarnya kalau kalian mau irit internet itu juga nggak perlu beli nggak perlu beli data paketan data, karena mungkin di dormitory itu ada wifi ya irit. Kemudian di universitas nanti juga ada wifi ya. Jadi mungkin kalau kalian mau irit ya, dan internet di Taiwan itu keren banget ya. Kalian ada di underground kereta gitu, sinyal itu nggak hilang ya. Mungkin pengalaman Rehan pernah nggak naik kereta underground, sinyal tuh nggak hilang. Jadi kalau kalian tadi lihat ada eskalator yang tinggi, itu karena train station itu memang underground ya, jauh di bawah tanah sana. Itu juga di situ ada sinyal gitu, nggak kayak kita agak jauh dikit aja sinyalnya hilang ya. Jadi itu internetnya bisa kalian tidak membeli paket pulsa juga bisa. Kemudian ada insurance fee itu wajib, kalau insurance health insurance itu wajib ya. Kemudian dormitory itu mungkin ada saya nggak tahu kalau AC University itu mesti dapat jatah dorm ya. Kadang soalnya kalau di university yang lain tuh dormnya penuh, terus mereka cari kos sendiri di sekitaran universitasnya ya. Jadi itu ada dormitory fee, dan utility itu termasuk spray dan sarung bantalnya ya, selimut. Terus kalau ini silakan kalian plus 3 jutaan untuk makan ya. Kalau makan tuh mungkin jangan 3 kali lah, 2 kali aja. Biasanya kan kalau anak kos biasanya makan 2 kali sehari ya. Jadi bisa irit kira-kira 3 juta lah gitu. Jadi total pengeluaran itu untuk 1 semester 35 jutaan ya. Dan itu 2 tahun 70 juta, kalian dapat 2 gelar sarjana akuntansi dan Bachelor of Administration. Kemudian kalau selama kalian kuliah Bachelor of Accounting-nya itu BA itu ya. Nah, itu kalian bisa mencari beasiswa untuk nanti kalau S2 ya. Jadi Taiwan itu banyak sekali menawarkan beasiswa untuk overseas student ya. Jadi kalian bisa mencoba-coba ya. Jadi kalau sudah di sana itu nanti insya Allah nanti akan gampang. Oke, lanjut. Udah selesai kayaknya ya. Oke, thank you. Oke, sekian presentasi dari Ibu yang menjelaskan apa itu fast track program. Tidak ada kuotanya, jadi tidak dibatasi dari akuntansi UMY itu berapa jumlah pendaftarnya. Jadi silakan kalian, tidak perlu juga berkompetisi dengan anak IPEK, dan TOEFL-nya itu tidak juga terlalu tinggi untuk mendaftar ini. Jadi silakan kalau kalian ada yang tertarik, kalau mau mendaftar ada kesulitan, nanti bisa komunikasi dengan Ibu atau tim IPEK. Dan kalian mungkin jadi, kalau yang sekarang itu berarti adalah kalian adalah orang termasuk yang pertama ya, kalau ada yang mendaftar gitu. Oke, terima kasih waktunya. Saya kembalikan lagi ke Hadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Arum atas penyampaian presentasi mengenai Exploring Fast Track tahun 2021. Mungkin tadi menjadi salah satu materi terakhir pada siang hari ini. Acara selanjutnya itu lebih ke tanya jawab, Q&A di antara peserta dengan beberapa 3 pembicara yang hadir pada siang hari ini. Monggo kepada rekan-rekan semua dari peserta Fast Track ini, Exploring Fast Track ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau open kamera dan open mic. Monggo dari rekan-rekan semua. Bisa bertanya ke 2 pembicara, salah satu alumninya dari student exchange dari SEIU, atau mengenai fast track-nya, mengenai program fast track-nya, bisa ditanyakan ke Ibu Arum.
Mungkin Bu, pasti kalau misalkan nggak ada yang nanya, Hadian ingin nanya. Kalau misalkan ada salah satu persyaratan yang memang sebagai contoh dari beberapa persyaratan tadi ya Ibu ya, ada scan paspor dan lain-lain. Itu kan maksimal itu submission deadline-nya itu akhir bulan ini. Kalau semisal akhir bulan ini persyaratan itu belum bisa dikumpulkan, kira-kira itu gimana Ibu? Apakah ada extended time kah atau misalkan memang harus bulan ini Ibu? Jadi memang biasanya kalau pendaftaran di web di setiap university itu memang ada tenggatnya ya. Jadi tidak mungkin kan pendaftaran terus nggak ada tenggat waktunya. Tapi kemungkinan kalau kalian memang berminat, tapi ada beberapa dokumen yang masih kurang, itu kalian bisa aja email, di situ ada kontak emailnya, bilang aja misalnya kurang dokumen-dokumen ini gitu. Jadi coba aja berkomunikasi gitu. Ibu pikir semoga saja ada solusinya ya. Jadi kalau cuma tinggal kurang dokumen sedikit aja itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Jadi memang kalau tenggat waktu itu memang harus ada ya. Jadi tidak mungkin kan dibuka pendaftaran sepanjang tahun juga enggak, tapi semoga saja tanggal itu adalah tanggal fleksibel gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Monggo dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan peserta dari Exploring Fast Track Program 2021. Mungkin di sini juga Bu ada mahasiswa-mahasiswa angkatan 2018, 19, 20. Di salah satu persyaratan juga kan Ibu, soalnya ada mencantumkan bahwasanya harus melampirkan ijazah. Nah, kalau misalkan kita yang 2018 kan belum bisa melampirkan ijazah itu. Berarti itu apakah masih bisa ikut join atau gimana Ibu? Ya memang pada saat kami buka webnya juga kami IPEC sendiri juga bingung ya kok kenapa ada ijazah di situ gitu. Nah kami masih menanyakan gitu kan sebenarnya itu kalian tuh apply untuk bachelor. Kalau bachelor itu kan setelah high school ya. Jadi kalau high school itu sepertinya tidak ada sertifikat diploma gitu. Atau mungkin kita masih menunggu jawaban kayaknya. Kita tunggu saja. Tetapi kalau kalian berminat itu silakan coba ikuti aja step-stepnya ya. Dan yang kurang atau misalnya waktunya tenggatnya sampai tenggat kalian belum selesai dokumen, yaitu tadi coba nanti akan kita kontak apa yang memang mengurusi admission-nya tuh. Siap Ibu, makasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya silahkan kepada kawan-kawan peserta dari acara sosialisasi Fast Track, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya kalau misalkan memang malu untuk bertanya melalui ini bisa melalui kolom chat ya. Itu yang ada raise hand itu siapa? Mana ya raise hand ya Bu ya, sebentar. Ini Muhammad Yusril Fadila. Silahkan Mas Halim, Mas Fadil ya. Silahkan Mas Fadil ingin bertanya. Kalau misalkan ingin bertanya, monggo. Iya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang boleh berapa pertanyaan ya Mas? Banyak. Ya boleh, monggo. Aku ada banyak sih pertanyaan Mas. Yang pertama mau bertanya, selama Mas Ren mungkin di sana di Taiwan itu bagaimana cara bersosialisasi di lingkungan masyarakat di sana? Nah untuk yang kedua, untuk yang fast ini apakah hanya untuk di negara Taiwan saja atau mungkin ada di lain negara juga seperti itu? Ya. Makasih. Makasih Mas Fadil atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan mungkin Ibu dari Mas Fadil. Pertanyaan pertama, untuk double degree ini, fast track program ini hanya di Taiwan kah? Atau bisa di luar Taiwan? Kemudian mengenai sosialisasi, bagaimana sih sosialisasi di sana? Mungkin ini lebih pertanyaan ke Mas Rehan sama ke Mas Fajar ya Bu? Ya tadi nama memang Rehan kan tadi disebutkan. Ya. Oh ya, Mas Rehan mungkin ya tadi. Mungkin monggo dari Mas Rehan dulu atau dari Ibu dulu?
Rehan dulu aja. Ya, monggo Mas Rehan. Baik, terima kasih. Mohon izin ya Bu. Terima kasih Mas Fadil Halim, pertanyaan yang cukup menarik. Untuk sosialisasi dengan masyarakat di sana ya, biasanya itu kita menggunakan Google Translate karena kita jujur kami kebingungan bahasa Chinese karena di UI ini kan tidak ada mata kuliah untuk bahasa Chinese kecuali kalau misalkan memang dia dari prodi bahasa seperti itu. Jadi terkadang kita komunikasi itu dengan menggunakan kita translate gitu kan, translate menggunakan Google terjemah itu, terus kemudian kita translatekan kepada bahasa Chinese dan biasanya mereka itu menggunakan Chinese yang tradisional, Jadi yang mainlandnya itu, dan kalau tidak kita biasanya bawa teman karena di sana juga kita ada beberapa teman dari Indonesia juga. Biasanya itu teman-teman saya biasanya itu yang dari Surabaya itu Bu, yang Unair ya. Ya, ada yang dari Unair, kemudian ada yang memang dia kuliah di situ juga, tapi mereka kan biasanya yang S1-nya itu, Bu. Yang S1-nya. Dan kita biasanya berkomunikasi dengan melalui itu, Bu. Jadi kita istilahnya melalui perantara gitu, Bu, untuk berkomunikasi dengan masyarakat sana. Karena memang walaupun Taiwan ini adalah negara yang maju, tapi terkadang ketika misalkan kita berkunjung ke suatu daerah itu masyarakatnya masih minim dengan bahasa Inggris gitu, Bu. Gitu Mas Fadil Halim. Jadi Mungkin menjawab. bisa, Mas, makasih. Ya. Jadi berarti di sana ada apa namanya penerjemah juga gitu temannya Mas Rian gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita meminta bantuan kepada teman yang memang dia bisa bahasa Chinese untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Tapi ya ada juga beberapa yang dia mengerti mengenai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita mengumpulkan bahasa Inggris, ya dia bisa juga meresponnya dengan baik gitu. Begitu Mas Fadil Halim. Oke, makasih Mas Rian. Iya. Ya, itu jawaban dari Mas Rehan, Mas Fadil Halim. Mungkin lanjut ke Ibu Arum. Oke, Rehan, Ibu tambahin ya tentang bagaimana cara komunikasi ya. Jadi memang di negara Taiwan itu masih tradisional banget. Yang bisa berbahasa Inggris itu juga sedikit. Tetapi kita sekarang itu kan kalian HP-nya itu pasti sudah smartphone ya. Smartphone itu sekarang ada Google Translate. Bahkan Google Translate itu sudah bisa membaca langsung bahasa kalau dipakai kamera itu loh, terus nanti kan akan keluar sendiri artinya apa. Nah, Ibu sendiri itu memang kalau pada awal-awal pergi ke Taiwan itu nggak pede. Jadi karena Ibu tuh cuma bisa berbahasa Inggris, PD-nya tuh kalau pergi ke negara di mana itu negara berbahasa Inggris itu Ibu dilepas aja kayaknya udah pede. Tetapi kalau di Taiwan itu di awal-awal memang nggak pede. Tapi kalau kalian pergi itu mesti petunjuk jalan itu ada 2. Jadi satu tulisan Chinese, yang satu adalah tulisan Latin. Jadi tetap masih bisa gitu ya. Jadi bus pun nanti ada angkanya itu angka Chinese dan angka Latinnya. Itu satu. Kemudian kalau kalian mau memang kalau belajar bahasa itu susah banget. Bahasa Chinese itu susah ya. Terus cuman memang ya itu tadi kita pakai bahasa simbol atau bawa HP kita mau nyapa tunjukkan ke orang mereka akan membantu. Jadi pakai bahasa kalau kita sama-sama tidak tahu tuh loh pakai bahasa bahasa istilah bahasa simbol gitu bahasa apa namanya kalau sama-sama tidak bisa ya. Kemudian gini kalau kita sudah di luar negeri kemudian kita adalah jadi minoritas itu kalian yang dahulunya kita misalnya ketemu sama orang Indonesia kalian dulunya nggak kenal itu bisa jadi itu jadi sahabat kalian itu yang harus kalian pikirkan ya karena itu tidak akan bisa terjadi pada saat kalian ada di Indonesia karena kita tuh mayoritas jadi ketemu kayak orang Indonesia tuh biasa tetapi pada saat kalian ada di luar tidak di Indonesia misalnya seperti keadaannya di Taiwan atau di Asia University kalian ketemu orang Indonesia tuh mesti nyapa nanti terus akhirnya
mereka tuh mesti akan mau menolong kalian gitu. Jadi kenapa tadi Raihan sama Fajar tadi ketemu orang terus bisa diajak kemana-mana sebagai penerjemah itu karena semua itu memiliki sifat pada saat kalian sudah di sana tuh kayak senang membantu orang gitu loh. Jadi sama ada orang Indonesia, ada yang baru datang gitu, mesti nanti ditunjuk-tunjukkan tempatnya. Jadi jangan sampai jangan kalian terpikir bahwa nanti kalian akan nggak ada punya teman atau bingung mau kemana, nggak ada yang ngarahin, itu tidak sama sekali, tidak terjadi sama sekali ya. Itu mungkin yang bisa menambah yang dari Rehan, semoga Ibu nggak salah ya Rehan, karena Ibu sendiri kalau di Taiwan memang beberapa kali ke Taiwan, tetapi ya itu tadi kalau pergi ke supermarket pengen apa gitu, kalau nggak bisa ya Ibu pakai bahasa atau buka di Google Translate maunya ini, mereka mesti mau membantu. Jadi jangan takut kalau masalah bahasa ya. Nanti lama-lama kalian juga paham istilah-istilah yang biasa, bahasa-bahasa sehari-hari Taiwan. Gitu ya, yang jatahnya tadi pertanyaan ke Rehan Ibu nambahin, kemudian pertanyaannya apakah hanya ke Taiwan? Kerjasama atau agreement seperti ini tuh tidak mudah ya, Fadil. Tidak semua university itu percaya dengan UMY, itu aja sebenarnya, karena mereka biasanya yang akreditasinya AACSB itu akan mencari sesama yang mempunyai AACSB untuk diajak kerjasama. Tetapi kenapa Asia University itu mau? Karena memang Asia University itu sekarang lagi kayak membuka diri seluas-luasnya ya, supaya banyak orang asing mau datang ke Taiwan ya, supaya mereka tuh tahu Taiwan itu seperti apa, karena itu adalah salah satu program dari pemerintah. Jadi pemerintah Taiwan itu pengen orang-orang tuh pada kenal Taiwan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Taiwan itu tidak diakui PBB. Jadi setiap negara itu hubungan diplomatik harus milih mau berhubungan dengan REC atau Taiwan. Nah, kebanyakan dari negara-negara itu milih hubungan diplomatiknya itu dengan RRC. Jadi memang Taiwan itu tidak dipandang sebelah mata. Nah, akhir-akhir ini memang pemerintah Taiwan itu berusaha membuka diri, memperkenalkan kebudayaan dengan cara itu tadi membuka beasiswa, kemudian kunjungan-kunjungan. Ibu tuh pernah 2 minggu di Taiwan tuh dibiayai full oleh salah satu university yang ada di Taiwan ya kan, itu salah satunya itu ya 2 minggu living cost-nya free, dormitory-nya free, dan diajak jalan-jalan juga ya. Nah ini itu program pemerintah untuk membuka mata orang tentang Taiwan. Memang Ibu sebelum pernah ke Taiwan itu kayak memang kalau karena tidak diakui, jadi kalau pegawai negeri itu tidak akan bisa menggunakan paspor biru kalau ke Taiwan karena di sana tidak ada kedutaan besarnya ya. Jadi karena kedutaan besar tentang hubungan diplomatik, memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik di sana. Jadi tidak ada kedutaan besar di Indonesia. Jadi tidak ada wakil pemerintahan Indonesia yang ditempatkan di Taiwan, cuman itu aja. Ya memang tidak sembarangan. Tadi pertanyaannya hanya di Taiwan, iya hanya di Taiwan dan hanya di Asia University saja ya, karena itu tadi karena Asia University itu rektornya sekarang itu sangat pengen membuka diri banget ke semua negara sebenarnya. Ya salah satunya mereka percaya banget sama UMY, kemudian jadilah ada semacam agreement seperti ini. Oke gitu Fadil, ada pertanyaan apa lagi bagi yang lainnya? Makasih Bu. Oke. Saya ingin bertanya. Oke. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Muhammad Asyif Ramadana, ingin bertanya kepada Mas Rehan sama Mas Fajar mengenai sistem perkuliahan di sana gimana? Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan gitu sama di UMY? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Rama atas pertanyaannya. Monggo dari Mas Rehan sama dengan Mas Fajar, siapa duluan yang mau menjawab? Bisa langsung open mic ya. Oke, tadi Mas Asyifa
mau menjawab kayak gimana sih kalau kuliah di Taiwan itu. Di Asia U sendiri itu dosennya bisa dibilang mantep-mantep sih. Tapi kalau kalau untuk pembelajaran, untuk penyampaian materi itu dosennya bagus dan ya itu full Inggris. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau minta ke dosennya minta diulangin, atau teman-teman mau private chat ke dosen dan minta tolong jelasin tentang materi yang sebelumnya itu ada yang kurang paham, itu bakalan direspon kok, bakalan diajarin ulang. Karena dosen-dosen di sana itu baik-baik, dan juga kalau di kelas itu apa ya, juga sangat interaksi antara dosen sama mahasiswanya itu juga dapat. Tapi mungkin suasananya lebih chill lah. Mungkin kalau di Indonesia sometimes ada yang monoton gitu. Nggak semuanya monoton, tapi di sana itu lebih kayak penyampaiannya santai gitu ya. Terus kalau untuk di sana, kalau di Asia U sendiri itu kita nggak ada dress code-an, maksudnya kayak nggak diwajibkan harus pakai kemeja, harus pakai sepatu, atau harus pakai celana panjang gitu. Jadi selama kamu punya niat, kita punya niat untuk belajar, kita punya niat untuk kuliah di situ, ya udah datang gitu. Mau kita nanti berpakaian yang seperti apa itu bukan jadi satu acuan kita harus kuliah kayak gimana. Yang penting kita datang, kita bersikap layaknya kita mahasiswa, kita belajar, kita dengerin dosennya gitu. Kalau dosennya respect ke kamu, nanti dosennya bakal respect balik gitu. Dan kalau untuk ujian ataupun apa namanya, ada kuis-kuis kayak gitu, itu bakal disampaikan. Dan enaknya di Asia U itu sebelum kita UTS, sebelum kita UAS, nanti kalau teman-teman tinggalnya di dormitory itu ada treat khusus gitu. Jadi ada makanan penyemangat yang bakal dibagiin biar kita ujiannya lebih semangat gitu. Oke, mungkin yang lainnya bisa disampaikan oleh Mas Rehan. Ya, Mas Asifa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mengenai sistem perkuliahan itu ya 11-12 sama dengan di kita. Ya memang di sana lebih santai kalau misalkan permasalahan kayak kita kuliah nggak harus pakai kemeja ataukah cuman bahkan mau pakai celana pendek sekalipun, kolor atau kita baru bangun itu nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting kita mempunyai niat. Tapi masa iya sih kita gitu kan sebagai student exchange ataukah sebagai mahasiswa yang emang notabene kita itu sebagai Muslim dari UMY, kita mau kuliah di sana tapi menggunakan pakaian seperti itu kan sangat harus bahkan harus dihindari begitu. Dan kalau masalah perkuliahan di kelas, ya dosen ini lebih enjoy dalam arti kemarin itu kita di sana mengambil 4 mata kuliah dan 3 mata kuliahnya itu adalah online karena pertimbangannya ada beberapa kawan, ada beberapa teman-teman dari negara lain, misalkan dari Mongolia, dan dari negara lainnya itu mereka tidak bisa masuk ke Taiwan, dalam arti negara tersebut diblok untuk tidak bisa masuk ke Taiwan karena adanya COVID ini. Makanya sangat disayangkannya itu adalah kemarin kita walaupun ke Taiwan, tapi mata kuliah yang di offline-kan itu hanya Taiwanese culture. Dan walaupun begitu, misalkan dengan kelas online, itu kelas interaksi yang ada di dalam kelas online tersebut hidup. Dan interaksinya itu antar dosen juga hidup, antar mahasiswa juga hidup. Begitupun dengan penugasan. Sistem penugasan yang di sana ya seperti layaknya di kita, ada deadline, ada penugasan individual, ada penugasan kelompok, ada presentasi, itu hampir sama dengan di kita. Dan kalau misalkan ujian, memang ada beberapa mata kuliah yang misalkan dosennya, tergantung dosennya ya, karena dosen-dosen di sana juga ada yang dia emang ketat, ada yang dia longgar, dalam arti kalau misalkan yang tertib itu kemarin kita sempat ujian di mata kuliah Money and Banking, itu kita ujian secara online, tapi dengan posisi seperti ini. Jadi kita seperti Zoom meeting seperti ini, jadi kita di depan layar, tapi kita tidak memegang device ini, jadi artinya soal itu di-scroll oleh dosen, dan kita hanya menuliskan jawabannya, dan meeting itu di-record dan kemudian nanti
di-setel ulang oleh dosennya. Kalau seumpama ada yang sekiranya mencurigakan, itu langsung dikasih nilai 0. Itu adalah hal yang emang kalau menurut saya itu hat trick ya, hat trick karena di UMY sendiri ya biasanya kalau misalkan kelas online seperti ini ya dosen menjelaskan, tapi mahasiswa entah kemana, itu kan entah tidur atau bagaimana. Dan kita biasanya kalau misalkan kelas online ya pasti on mic atau on cam gitu. Jadi supaya nanti mahasiswa ini dosen ini tahu siapa saja sih yang dia mendengarkan begitu. Dan ya menurut saya seru sih kuliah di luar negeri, apalagi di Asia University karena kita bisa betul kata Bu Arum tadi bahwasannya Asia University ini sedang membuka jaringannya seluas-luas. Dibuktikan dengan apa? Kita bisa bertemu dengan kawan-kawan dari negara lain, dari kulit hitam sampai kulit putih, dari mulai India, Gambia, sampai dengan Mongol, kita dapat bertemu di dalam dom itu. Itu dibuktikan di Asia University tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga di universitas lain seperti NCKU dan NCU. Seperti itu. Oh ya, mungkin ada sedikit tambahan. Satu dari pengalaman aku sama Bang Rehan kemarin dan berdasarkan teman-teman Indonesia juga yang ngambil program S1 di sana, profesor ataupun dosen-dosen di AsiaU itu mereka open. Jadi kalau misalnya kita ajak komunikasi, itu mereka bakal respon dengan baik juga. Dan salah satu hal yang kami dapat, dosen-dosen di sana itu respect dengan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kebanyakan anak-anak Indonesia yang ada di sana itu aktif dan malah jadi dekat gitu loh sama dosen-dosen yang ada di sana. Jadi nanti misalnya teman-teman ada kesempatan untuk ikut program ini, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya mau berkomunikasi dengan dosen. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Rehan, Mas Fajar atas jawabannya dari pertanyaan Mas Rama. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, ini dari Mbak Fitri Ramadhani. Monggo Mbak Fitri bisa open mic. Ya, Assalamualaikum. Mau nanya, kalau misalnya ikut programnya itu ada seleksinya atau hanya kelengkapan dokumen dan persyaratannya aja tuh bisa lolos? Sama kalau ikut program MBA-nya aja bisa atau tidak ya, atau harus ikut double degree-nya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Mungkin dua pertanyaan Ibu dari Mbak Fitri tadi. Yang pertama itu mengenai administrasinya, apakah ada seleksi atau tidak, atau hanya pengumpulan administrasi saja. Pertanyaan yang kedua tadi, kalau tidak salah, bisa bawa program MBA-nya atau dua-duanya memang harus dibawa? Itu Ibu, dua pertanyaan dari Mbak Fitri tadi. Oke, kalau sepertinya nggak ada kualifikasi ya, jadi nggak harus, karena kan nggak ada tes ya, jadi kalau kalian memenuhi persyaratan, insya Allah nanti akan diterima. Karena kan memang ini sudah kerjasama. Kalau biasanya kalau memakai kerjasama itu, insya Allah keterima. Kemudian pilihannya itu kan 3+1+1. Nah kalau kalian hanya mau +1 saja bisa gitu. Tapi kalau iya ya +1. Tapi nggak bisa kalau misalnya kalian menyelesaikan sarjana akuntansi di sini terus mau ke langsung ke MBA nggak bisa. Jadi harus 3+1 saja pilihannya atau 3+1+1. Ya paham kan? Tapi tidak bisa 4+1 MBA gitu nggak bisa. Jadi 3+1 bisa atau 3+1+1 itu bisa. Oke, Fit, paham nggak? Iya paham Bu, makasih. Ya, makasih ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin sesi pertanyaannya dicukupkan sekian. Tadi ada beberapa penanya, berhubung waktu dari tim acaranya dari sosialisasi Fast Track Program. Jadi pertanyaan dari Mbak Fitri tadi mengakhiri sesi tanya jawab pada siang hari ini. Rekan-rekan semua lanjut ke acara selanjutnya, mungkin ke dokumentasi, sesi dokumentasi. Monggo kepada rekan-rekan semua yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi dari acara sosialisasi Fast Track Program ini. Monggo untuk on cam semuanya.
Lagi makan, Bang. Oh iya, nggak apa-apa Mas Salim. Monggo dari rekan-rekan semua bisa mulai on cam. Kita tangannya kayak gini semua ya. Ini melambangkan Asiayu. Gimana? Gini, Bu. Oh, gini. Ya. Oh. Terus dikirim ke Pak Rektornya, tak kirim ke Pak Rektornya. Monggo rekan-rekan yang belum open kamera. Admin. Ya, boleh bergaya gini ya sesuai kata Mas Rehan tadi. Oh ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, Ibu Arum yang udah mau ikut foto bersama pada siang hari ini. Kawan-kawan peserta acara Fast Track program ini, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Saya Hadian Prayoga, selaku pembawa acara meminta maaf atas kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, ada beberapa pengumuman sebelumnya kepada teman-teman peserta dari sosialisasi Fast Track program dapat mengambil door prize yang telah disediakan oleh IPEC berupa voucher di Cafe 1912. Untuk pengambilannya, vouchernya nanti akan diumumkan lebih lanjut di grup WA. Maka diharapkan untuk rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, jangan dulu meninggalkan grup WA ya, nanti ada informasi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah hadir pada siang hari ini. Fajar, makasih ya, bagus. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, teman-teman Mas yang hadir Rehan. ya. Ayo kamu jadi orang pertama atau Rehan? Siap, Bu, siap. Oke. Makasih semuanya ya, yang behind, Jen dan kawan-kawan, Mbak Rena dan kawan-kawan. Ibu undur diri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.